apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar? Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang masih sibuk melakukan pertemuan politik kendati sudah tidak lagi menjabat kepala negara, mendapat kritikan tajam pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Ferry Amsari mengatakan, dalam sejarah Republik Indonesia, hanya Jokowi selaku mantan presiden yang masih rajin warawiri tampil di depan televisi usai purna tugas. Khususnya selama 5 bulan terakhir. Mantan Presiden Jokowi selama 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti, seolah-olah mencari perhatian, kata Ferry Amsari dalam sebuah video singkat yang dikutip Minggu 27 April. Ferry Amsari mencurigai hal itu sengaja dilakukan Jokowi untuk memberitahu publik bahwa dirinya lebih baik dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali adab Anda yang kurang dan Anda merasa Anda betul-betul dicintai orang, pungkas Ferry Amsari. Jokowi diketahui rajin bertemu maupun ditemui oleh tokoh-tokoh politik. Mulai dari para kandidat di Pilkada 2024 yang mencari berkah elektoral hingga sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Termasuk beberapa kali bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah maupun Istana Negara Jakarta. Para Menteri Kabinet Merah Putih yang rajin mendatangi Jokowi antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Ada pula Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan dan Budi Gunadi Sadikin. Bahkan di depan wartawan, Sakti Wahyu Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin kompak memanggil Jokowi sebagai bos. Rahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Kalau Presiden dan Istana ya lepas saja, silahkan. Harusnya Presiden Jokowi yang sadar diri dan tahu malu. Begitu. Jokowi seperti sedang alami post-power syndrome atau sindrom pasca kekuasaan, kata alodokter.com. Adalah kondisi ketika seseorang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang pernah dimilikinya dan belum bisa menerima hilangnya kekuasaan. Jokowi sedang mencari pekerjaan baru sebagai bentuk aktualisasi diri dan tujuan politiknya. Kasak kusuk mencari celah agar berkuasa lagi melalui pengorbitan anak haram konstitusi. Gibran Rakabuming Raka sebagai pengganti Presiden Prabowo tahun 2026. Tak sabar menunggu Pilpres 2029. Saat Jokowi memasuki masa pensiun, Jokowi bukan hanya kehilangan pekerjaan yang dicintai, tetapi juga segala bentuk penghargaan diri yang Jokowi dapatkan saat masih sebagai presiden.
seperti pujian, rasa hormat, dan rasa dibutuhkan oleh orang lain. Jokowi mengalami perasaan bahwa dirinya sudah tidak lagi berguna lantaran kekuasaan yang hilang. Kondisi inilah kata para ahli disebut dengan post-power syndrome. Orang yang mengalami post-power syndrome seperti Jokowi narsis abis. Jokowi sedang mengirim pesan kepada publik bahwa saya mantan presiden rasa presiden yang masih dihormati dan dibutuhkan. Apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar? Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden, punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Kalau Presiden dan Istana ya lepas saja, silahkan. Harusnya Presiden Jokowi yang sadar diri dan tahu malu begitu.